Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Raudhatun Naim yang berada di kediaman keluarga besar Al-Maghfurlah Aba Haji Muhammad Naim yang senantiasa kita muliakan. Pagi hari ini kita berada pada Ahad yang ketiga. Seharusnya ngaji kita adalah kitab Fathul Mu'in. Tetapi beberapa hari lagi kita akan menjelang hari Asyura. Maka pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa fadilah, keutamaan yang penting kula pengen laksanakan ketika datang hari Asyura tanggal 10 Muharram. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan tanggal 10 Muharram itu tentu terkait dengan tanggal 1 Muharram. Dari hitungan 1 nanti ada 10 hadirin. Tetapi kemudian ada pertanyaan yang disampaikan kepada kita yang benar, 1 Muharram niku Selasa napa Rebo. Tanggal 1 Muharramnya itu tanggal satunya itu tanggalnya adalah Selasa atau Rebo. Kalau Selasa berarti usianya bulan Dzulhijjah 29 dan kemudian masuk 1 Muharram. Kalau yang Rebo berarti usianya Dzulhijjah istikmal, disempurnakan 30 hari baru masuk tanggal 1 Muharram hari Rebonya. Begini hadirin, jauh-jauh hari pemerintah sudah menetapkan berkaitan dengan hari libur nasional. Berarti tanggal 1 Muharramnya kalender umumnya sama, hari Selasa. Sehingga dan itu merupakan keputusan pemerintah, hari libur nasional 1 Muharram itu Selasa. Tetapi keputusan pemerintah itu bukan ru'yatul hilal, tetapi dasarnya hisab, hitungan kalender, sehingga seperti itu. Nah, kemudian karena hitungan pemerintah itu masih hisab, merupakan fardu kifayah bagi umat Islam untuk melakukan ru'yatul hilal. Dan karena pemerintah tidak mengadakan secara khusus pelaksanaan ru'yatul hilal seperti 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah menentukan tanggal 10 Dzulhijjahnya hari raya Idul Adha-nya, tidak seperti itu, maka PBNU Lajnah Falakiyahnya setiap bulan mengambil inisiatif melakukan ru'yatul hilal. Berhasil berarti melihat bulan berarti kemudian tanggal baru. Kalau tidak berhasil berarti istikmal, disempurnakan. PBNU lewat Lajnah Falakiyahnya kemudian mengadakan kegiatan ru'yatul hilal di 25 titik. Yang 25 titik itu menyatakan gagal ru'yatul hilal malam Selasa itu. Sehingga Lajnah Falakiyah PBNU mengikhbarkan, bahasanya ikhbar, mengabarkan bahwasanya mereka tidak mendapati ru'yatul hilal, tidak mendapat tampaknya bulan. Sehingga mereka melakukan istikmal 30 hari Dzulhijjah.
satu Muharramnya menurut mereka Rebo. Tetapi yang dasar hisab itu, ya, yang dasar hisab itu bukan tidak kalah kuat. Kalau bahasa hisab bolehkah diikuti? Boleh. Liman saddaqahu faqat, bagi yang yakin. Sebagian di antara kita yakin Selasa mawon sebab ningali dari hitungannya kalender Menara Kudus yang biasanya sangat hati-hati, hitungan ru'yatnya itu tampaknya hilal di atas 3 lebih. Mestinya bisa diru'yat. Tetapi katanya ada ikhbar yang mengabarkan tidak bisa diru'yat. Tidak bisa diru'yat di 25 tempat. Padahal pemerintah kalau mengadakan ru'yatul hilal itu 88 tempat se-Indonesia. Jadi kemungkinan 25 itu memang tidak dilihat, tapi tidak menutup kemungkinan sisanya ada yang bisa lihat. Paham gak ini? Ya. Sehingga malam itu dinanti apakah benar satu Muharram itu malam Selasa, sekalipun dungoni sudah dibaca, ya itu mboten napa-napa donga mawon tadi. Ya niki. Sampai akhirnya kemudian ya kalau yang 25 tempat gak kelihatan tapi kan masih sisa 88 itu bisa jadi mungkin ada. Agak malam kemudian datang ikhbar juga dari pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Peruqyat mereka melihat hilal dengan detail kopnya Sidogiri dan kemudian menyampaikan pesantren Sidogiri melakukan ruqyat hilal ya orang-orangnya dan melihat. Berarti apa yang disampaikan Sidogiri ini juga ikhbar, bukan isbat. Kalau isbat itu ketetapan pemerintah yang kemudian mengikat satu Indonesia. Nah, oleh karena itu berdasarkan Menara Kudus yang 3 derajat lebih dan itu keputusan Mabim ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN yang para peruqyatnya itu Asia Tenggara ngumpul menentukan minimal 3 baru bisa dilihat, itu lebih dari 3 hisabnya, hitungannya. Dan ternyata benar dilihat oleh ya teman-teman yang ada di pesantren Sidogiri ini dengan peruqyatnya, mereka berhasil melakukan ru'yatul hilal. Sekalipun sifatnya ikhbar, mereka sudah mengabarkan dan menggugurkan fardu kifayah. Apa yang dilaksanakan Lajnah Falakiyah pun juga ini untuk dalam rangka melaksanakan fardu kifayah dan mereka tidak berhasil, tapi ada yang berhasil. Dari sini maka bagi yang yakin malam Selasa itu 1 Muharram sudah benar. Tetapi itu tidak mengikat se-Indonesia sebab tidak diisbat oleh pemerintah. Kalau yakin iki mawon monggo liman saddaqahu faqat, bagi orang yang yakin monggo. Kemudian ada lagi yang boten kula yakin belum. Karena pesantren ini juga katanya enggak lihat dengan kemudian Lajnah Falakiyah mengatakan istiqmal Rebu, sing malam Rebu pun kemudian yakin di monggo. Karena begini ini kalau tidak ada isbat ketetapan pemerintah kembali kepada keyakinan. Kula yakini malam Selasa disampun, boten napa-napa. Kula malam Rebu nggih monggo. Kula malam Kamis lho kok ado temen. Sama hitungane apa? Aboge. Ora aboge. Aboge. Aboge kok ujung-ujungnya sampean ngumbah keris iku. Ya gak poso sunah zaman memang nawaitunya ngumbah keris ono. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari keterangan saya tadi ya,
yang melaksanakan 1 Muharramnya malam Selasa, Masjid Agung Jamek Kota Malang, Masjid Huda Embong Ngarap, dan segala, dan ini sudah benar karena dasarnya niku wau. Hisab kalender Menara Kudus, kemudian ru'yat berhasil yang disampaikan pesantren Sidogiri. Sedangkan yang yakin tetap dengan malam Rebunya karena dasarnya istiqmal, monggo. Ini semua masih ikhbar. Ikhbar itu memberitahu. Beritahu itu bisa benar, bisa salah. Kulo yakin benar, sampun jenengan yakin. Nah, jadi bagi yang kemudian kita yakin malam Selasa, nanti Asyura tanggal 10 Muharramnya jatuhnya malam Kamis jadi. Malam Kamis dan Kemisnya, supaya kita jelas yang demikian itu. Paham ya hadirin? Sampun. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian berkaitan dengan hari Asyura dan hari bulan Muharram itu, ada ungkapan hadis kami kutip wonten kitab Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin Al-Maribani. Ya, di sini dikatakan ungkapan hadisnya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, in kunta shaiman ba'da syahri Ramadan fasumil muharrama. Apabila Anda berkeinginan berpuasa setelah bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kok Anda berkeinginan puasa, fasumil muharrama, maka berpuasalah Anda di bulan Muharram, bulan yang pertama di dalam kalender kita. Kenapa? Fa innahu syahrullahi, bulan Muharram itu bulannya Allah. Fihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Pada bulan Muharram itu terdapat 1 hari, yang hari itu nanti disebut Asyura, tanggal 10 Muharram, yang pada hari itu Allah memberikan taubat, memberikan ampunan dosa kepada 1 kaum, dan terus Allah akan memberikan ampunan dosa kepada akhirin, kaum-kaum yang lain. Kata ulama, yaumun, hari itu disebut tanggal 10 Muharram atau Asyura. Kenapa dengan hari Asyura? Hari Asyura itu banyak para nabi, para rasul mengalami keselamatan, mengalami kejayaan, mengalami kemenangan, umumnya Asyura. Nabi Allah Nuh alaihi salam, seluruh umatnya Nabi Nuh disapu dengan banjir bandang yang begitu hebat. Yang selamat cuma yang ada di kapalnya Nabi Nuh ini, Safinatin Nuh, yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Nah, kemudian yang namanya banjir ini kemudian bisa surut dan merapat dan turun kembali tanggalnya 10 Muharram, harinya atau disebut ungkapan hari Asyura. Nah, kalau kula panjenengan ningali tsunami di Aceh, bangunan katut, rumah katut, gak ada apa-apanya dengan banjir bandang yang ada di zaman Nabi Nuh, itu gunung tenggelam. Gunung tenggelam. Lek tsunami pula kurang minim Sulastri ini kan. Nah, ini sing namine Sulastri kaget lho kok aku barang ya niki. Nah, niki. Jadi ini kemudian luar biasa. Nah, selamatnya itu Nabi Nuh merapat lagi tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nah, disinilah ada hikayat. Bahasa hikayat itu biasanya perawinya nggak jelas tadi. Ya, namanya cerita. Nabi Nuh pada waktu itu kemudian di kapal itu sudah sangat menipis makanan. Yang punya kacang, mek duwe kacang tok, sing duwe beras, duwe gandum itu
Akhirnya dikelompokno kali Nabi itu cek dipangan bareng dadi jeneng sura. Ya niki napa leres napa mboten wallahu a'lam bishawab. Jenengan yang lebih tahu. Ya, jenengan yang biasa ngumbah keris itu lebih biasa lebih tahu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim selamat dari panasnya api yang disulut oleh bala tentaranya Raja Namrud. Ya, dengan besarnya api yang seperti itu, dia dilemparkan di tengah-tengah panasnya api itu dengan manjanik ketepil raksasa dan menggunakan sudut deviasi sing pas tengah ngoten itu tanggalnya Asyura atau hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, dan beliau kemudian Nabi Ibrahim nggak ada dalam panasnya api itu, ya, yang seharusnya menurut akal sehat kita api membakar, tapi api itu malah mendinginkan Nabi Ibrahim. Karena ada firman-Nya Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, ya niki ngapunten, yang bukan api mboten bisa kaget. Ya niki. Ya, hei api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Nah, dari kobaran api itu Nabi Ibrahim malah kademen. Berarti panasnya api dan bisa membakar karena izin Allah. Tajamnya pisau bisa melukai seseorang karena takdir Allah. Hebatnya benda sesuatu melakukan semuanya haknya Allah. Kalau Allah nggak berkenan, dibalik tidak sesuai dengan anuan manusia, dosa karepe Gusti Allah. Jadi bukan tajamnya pisau, wis wayahe. Ya, gitu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim seluruh tubuhnya, pakaiannya, semuanya aman. Tidak ada yang terbakar. Hanya sedikit ujungnya saja diganti oleh Allah dengan baju kebesaran nanti di hari akhirat. Itu aja. Itu semua terjadi pada 10 Muharram. Selamatnya beliau. Dan termasuk yang kemudian dalam hadis sahih riwayat Abdullah bin Abbas yang terkenal adalah cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dia lari dengan Bani Israel menjauh dari negeri Mesir dan kemudian ingin supaya membuat negeri sendiri. Nah, dari perjalanan itu mentok di depannya Laut Merah. Di belakang, ya, itu bala tentaranya Fir'aun. Maju habis, mundur nyenyek. Ya. Akhirnya oleh sebab itu, ya sudah, kalau sudah begini mentok begini, tidak ada lain kecuali dialog Nabi Musa langsung kepada Allah. Ya Allah, bagaimana kami bisa menyelamatkan Bani Israel? Kata Gusti Allah, pukulkan tongkatmu di batu itu. Apa hubungannya penyelamatan dengan mukul tongkat? Kayak gak masuk akal. Tapi karena yang berfirman Allah, ya sam'an wa ta'atan. Dipukulkan itu kemudian ternyata laut itu terbelah menjadi dua. Sehingga dasar laut itu bisa dilalui oleh Nabi Musa dengan Bani Israel sampai di ujung yang sana. Melihat yang namanya Musa dan Bani Israel lewat, Fir'aun pun juga ikut dengan bala tentara. Pas di tengah disuruh oleh kemudian Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kembali lagi tenggelam Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya, ratusan ribu di situ. Semuanya mati seketika itu. Tinggal jasad yang diutuhkan oleh Allah, Fir'aun. Akhirnya kemudian ketemu oleh seorang peneliti Jerman di tahun 1928.
30 berapa itu, kemudian dilihat, diteliti, oh ini ternyata Fir'aun di dalam cerita, Raja Fir'aun yang tenggelam oleh Nabi Musa. Ya, oleh karena itu kemudian diawetkan di mumi, kemudian dikai koco, didelok tiang-tiang sing teko ten Kairo niku. Ya, jadi salah satu destinasi wisatanya delok Fir'aun. Ya, naudzubillah min dzalik. Melihat manusia yang dilaknat oleh Allah. Ya, kalau toh kita sampai ke sana melihat sekedar ibrah, begini orang yang dilaknat, kemudian menambah iman, boleh hadirin. Tapi kalau tidak ada apa-apa, nggak penting hadirin buat sana. Ya, buat apa yang demikian? Ten Kairo, kemudian begitu. Semerap Kairo nih Pak, ngajengi Pak Yakub nih Pak. Ya. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selamatnya Nabi Musa ini hari Asyura tanggal 10 Muharram, kemudian oleh Nabi Musa melakukan aksi syukur apa? Puasa. Maka puasa Bani Israel hari Asyura hukumnya wajib. Sampai turun-turunannya Bani Israel, sampai Yahudi yang ada di Madinah melakukan yang sama. Ketika awal-awal Kanjeng Nabi sampai kemudian di sana di Madinah, Nabi tanya, loh puasa apa kok sama hari ini puasa? Oh ini hari Asyura, tanggal 10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kemudian Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami puasa. Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Loh, kami ini yang lebih utama, lebih berhak melaksanakan isi ajaran Nabi Musa daripada kalian. Nabi memerintahkan semua sahabat puasa. Awal-awal Islam di Madinah pasca hijrah, hukumnya puasa Asyura, hukumnya adalah wajib. Kemudian dimansuh, hukumnya dihapus ketika datangnya puasa wajib, puasa Ramadan di bulan Ramadan itu. Jadinya berubah menjadi sunnah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Kanjeng Nabi pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau kami melaksanakan puasa Asyura, berarti dina Kemis niku poso Senin Kemis Sangsal sekaligus puasa Asyura. Niku pahalanya apa ya Rasul? Jawab oleh Kanjeng Nabi, yukaffirus sanatal madiyata. Panjenengan dosa-dosa kecil setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Bu, maka pada pagi hari ini kula ngajak pada awak kula piyambak, pada diri saya dan keluarga saya dan panjenengan seluruhnya menawi saged hari Kemisnya poso sunnah. Insya Allah. Nanti diniati lagi pas harinya, tapi niat, ya Allah saya kepingin puasa Asyura, pun jenengan niati supaya ganjaran sudah dapat mulai saat ini. Nah, oleh karena itu pada tanggal 10 Muharram dina Kemisnya panjenengan puasa sunnah. Insya Allah. Siap nggih? Bapak-bapak siap? Masya Allah. Loh kok pas Kemis merundangan akikoh isuk lho. Padahal biar belas tahun lo kan sing ngundang. Pas sudah diniati poso kok kemudian teko undangan. Ya napa? Poso mawon mboten napa-napa. Insyaallah kemudian berkati double lagi. Nah, kemudian kalau kula panjenengan puasa sebatas hari Asyura, lah niku kemudian awakhir kehidupan Nabi diingatkan, itu nanti tasyabbuh bil Yahud, menyerupai orang Yahudi.
Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum itu khawatir dikelompokkan menjadi bagian kaum itu, maka kemudian anjurannya ojo me Asyura tanggal 10, tapi ditambah sebelumnya tanggal berapa? 9. Namanya Tasu'a. Tanggal 9 Tasu'a poso, Asyurahnya juga poso. Berarti posonya nanti Rebo, Kamis. Insya Allah. Dawi Kanjeng Nabi ya, wonten hadis Al Baihaqi riwayatnya sumut tasi'a wal asyirah. Berpuasalah kalian pada tanggal at-tasi'ah 9 Muharram, wal asyirah dan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, wala tasyabbahu bil yahud dan jangan sekali-kali engkau tasyabbuh menyerupai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tanggal 10 tok. Maka saged 9 10, ternyata 9 saged 10 11. Pokoknya jangan sebatas Kamis saja ya, diusahakan Rebo Kamis. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan keterangan wonten kitab Irsyadul Ibad, pengarangnya menuliskan ada ungkapan sebagian ulama mutaqaddimin yang pernah melaksanakan puasa di hari Asyura dan beliau sudah meninggal terlebih dahulu. Diimpikan oleh murid-muridnya, beliau mengatakan ghufirali bisyami yaumi Asyura dzunuhu sittina sanatan. Diampunilah untukku dengan sebab puasa di hari Asyura ini dosa-dosa selama 60 tahun itu diampuni. Oleh karena itu kalau tidak puasa emang. Dan masih dikatakan oleh Al-Imam Al-Yafi'i dan An-Nashiri dalam hikayat beliau, min a'jabi ma warada. Beliau mengatakan sesuatu yang aneh. Ya, sesuatu yang aneh, yang unik terjadi pada hari Asyura, bukan saja manusia yang puasa, hayawan. Hewan-hewan itu sampai hewan-hewan kecil pun semuanya puasa sunnah. Hewannya poso diri, moso awet dewe boten yang demikian itu. Nah, niki. Kemudian berarti anjurannya puasa sunnah. Kemudian lagi, apalagi yang dianjurkan ketika datang Asyura menawi saged sedekah semampunya. Sebab ada dawuhipun ungkapan dari sahabat Abdullah bin Umar, man soma Asyura faka'annama soma sanah. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh ganjarannya. Wa man tasaddaqa fihi kana kasadaqatis sanati, dan barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura seperti sedekah setahun penuh yang demikian. Makanya kalau sudah datang hari Asyura, sedekah semampunya, sedekah kita seperti itu. Ya lek pas duit lah, kalau sudah begitu diusahakan lek komunis itu duit sesuatu yang bisa dibagikan. Lah niki mumpung kemudian Ahad, ono Senin Rabu, sing biasane ya tumbas rokok dimareni rokoke dhewe ya tak gawe sedekah Asyura pun ya boten kula tumbas rokok kula sedekah Asyura ya aja sedekah rokok sing liya ya jadi yang lain lah ya. Jadi kemudian mumpung hadirin wis tak kurangi, tak celengi, begitu nanti tiba hari Asyura tak gawe sedekah boten masjid, ke kerabat, ke tetangga, ya siapapun boleh yang demikian itu.
kados-kados sedekah setahun penuh. Yang kedua, sedekah. Sedangkan yang ketiga, ya, hadisnya dari Al-Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi. Apa yang disampaikan oleh berdua hadisnya Nabi? Yang dianjurkan lagi pada hari Asyura itu bahasanya kitab Tausiatul Iyal, meluaskan belanja bagi kepala keluarga, bagi suami, menambah belanja untuk istri. Paham bapak-bapak? Ojo kayak ngantuk, gak kerungu iki. Kalau wocoaken hadis ini cek jelas. Ku pas gitu, kok gak kerungu ya hadisnya. Cek tak ulang-ulang ini cek kerungu niki. Ngoten Bu? Wah, mantap itu. Ya cek anu cek kerungu Ustaz. Kupinge kon buka Ustaz. Nggih niki. Hadise ngeten hadirin. Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura. Man wassa'a, barang siapa yang meluaskan belanja, menambah belanja ala iyalihi kepada keluarganya yauma Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, Allah meluaskan rizkinya kepala keluarga itu. Allah meluaskan rizkinya suami yang menambah belanja itu setahun penuh. Mosok gak yakin nang hadis Nabi. Ya, oleh karena itu cara untuk meningkatkan kita mendapatkan rezeki tamanya, ya lakukan ini. Ya, ketokane kentekan titik kemudian ngetokno, tapi nanti mbandili kada. Ya, oleh karena itu kalau biasanya ini ibu-ibu itu biasanya dikei blonjo 100 atau blonjo ini sedino 150 umpamanya, atau enggak tahu saya berapa jenengan. Ya katakanlah 100 atau 100 atau 150 pas hari Asyura jenengan langsung ngekei 500. Bu, 500 blonjo setengah juta nih Pak. Ya, langsung hari Asyura setengah juta. Masya Allah. Koyok-koyok kemudian ganok sing ganteng nak mergodo iki sampean Pak. Wis ganok. Aku kan tuwek biyen tapi saiki ketokane enom zaman iki. Pokoke Asyura ketokane enom zaman itu. Ya. Maka kemudian ya ketika pas itu ditambah belanja. Gak tanggung-tanggung 500. Wah, Masya Allah. Moro menini enggak deh. Menene iki lho kok enggak pirang dina enggak. Lho, blonjone ndi? Lho ya iku jamak takdim. Walah, jamak takdim nek sitok adine dhuwur asar. Lah iki 3 dina dirapel kabeh. Belas kan. Wajah-wajah ngoten iki Pak iki. Jangan hadirin. Jangan hadirin. Ya. Jadi harus siap. Bu, diingatkan Bu suaminya Bu yang demikian ini. Karena Mbak Blonjo ya, kalau aman kepingin rezeki zaman luas tambah blonjo di hari Kamis ini. Nah, ini ternyata tidak tanggung-tanggung gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Sofyan bin Uyainah, mukimnya di Mekah. Beliau kalau saat ini melakukan testimoni, mengakukan pengakuan diri. Jarrabnal amala bihadzal hadithi khamsina sanatan au sittina sanatan fawajadnahu kadzalik. Saya sudah mempraktekkan, kami sudah mempraktekkan untuk mengamalkan hadis ini 50 tahun atau satu riwayat 60 tahun, memang terbukti benar. Mosok mboten percaya ten mujtahid mutlak Imam Sofyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Itu praktekkan hadis ini terbukti 1 tahun penuh seluruh kebutuhannya kemudian dicukupi oleh Allah. Monggo ya,
temenan dina Kamis niku kemudian tapi Jumat tetap biasa di selanjutnya. Ojo ngono dintekno Kamis kemudian padha karo kekek sak wulan. Ya wis sudah. Nah, ini dan ojo kayak ngantuk lah, Din. Ya engko gak krungu. Iki jelas niki. Ya. Nah niki ini menjadi catatan kula panjenengan. Puasa sunnah hari Tasu'a Asyura, sedekah di hari Asyura, meluaskan belanja pada hari Asyura. Apalagi Ustaz yang diamalkan guru kita dan mungkin banyak ulama yang lain adalah malam Asyura, tanggal malam Kamis itu setelah maghrib dan antara maghrib dan isya membaca doa Asyura. Doanya ada di kitab Majmu' Latif atau ditulis sendiri oleh Ustaz Ali Walitus dengan tulisan tangan beliau, dibaca 7 kali, yang sebelumnya diawali dengan ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Jadi ya dibaca. Kemudian apa faedahnya? Ya, ternyata hadirin kita lihat dari salah satu faedahnya ya. Orang yang kemudian berkatalah dinukil dari Sayyidi Ali Al-Ajhuri annaman qala yauma Asyura, barang siapa yang pada hari Asyura itu membaca sab'ina marratan 70 kali hasbi Allah, kalau niki hasbi Allah, kalau kita hasbunallah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kafahullahu ta'ala syarru dzalika. Hari itu dan tahun itu dia dijauhkan dari berbagai macam syar. Dijauhkan dari berbagai macam kejelekan, itu dijauhkan hari. Kemudian dimantapkan dengan membaca doa Asyura niku sebanyak 7 kali. Nah, oleh karena itu malam Kamis lek mboten saged ten musala, ten langgar, ten masjid, jenengan baca di rumah sendiri, enggak apa-apa ya. Cari Majmu' Latif niku wonten niku, nah caranya seperti itu. Insya Allah. Kenapa Ustaz kok antara maghrib dan isya? Maghrib isya itu waktu mustajab. Kalau diabad-abani mari isya jarang sing teko. Ya, maka wis daripada isyaan pisan datang maghrib dan isya sak donga Asyura, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Nah, niku hadirin. Saged nggih hadirin? Insyaallah. Dan yang terakhir penutup dari apa yang bisa kami sampaikan, kami kutip wonten kitab syarahnya Irsyadul Ibad. Namanya kitab Manahijul Imdad Mbah Kyai Ihsan Al-Jampesi Kediri. Nah, Mbah Kyai Ihsan Jampes itu memberikan catatan ada kebiasaan salafus saleh dulu. Ketika datang hari Asyura melakukan satu kebaikan, saya bacakan hari. Jenengan jalani alhamdulillah, boten apa-apa, tapi yang tadi sudah banyak tambahan mawon. Beliau mengatakan begini ya. Wonten kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad. Wa man akhadha fi yaumi Asyura, dan barang siapa yang mengambil pada hari Asyura syai'an min ma'il wardi, sedikit dari air mawar. Jadi ada air mawar dilebokno gelas, napa dilebokno kemudian piring, napa mangkok, dia ambil air mawar mboten kathah. Nah, di hadapan dia wa qara'a 'alaihil Fatihata sab'an. Di hadapan air mawar itu diwacakno Fatihah ping 7. Summa kemudian yamsahu ra'sahu wa jabhatahu. Kemudian setelah dibacakan Fatihah 7 kali tadi, kemudian diusapkan kepala-kepalanya,
diusapkan kepada batuknya jabahnya ini, ya ini segini kan, ya sekali boleh, 3 kali boleh, ya. Dan wa yaf'alu dzalika biman yajibu min ahlihi wa waladihi, dan ini juga diberikan kepada istrinya suruh melakukan itu, anak-anaknya juga melakukan itu. Kalau itu dia lakukan, fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu barokah 7 kali surat Al-Fatihah dibaca di hari Asyura di depan air mawar, hufidzalahu min jami'il ilal wal asqam. Orang itu dijaga oleh Allah dari segala penyakit. Dari segala penyakit kemudian dijauhkan dari Allah sampai tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang, doyo nglakoni sing padha sing ngono. Selamat terus yang demikian. Nah, masih begini ini masih ada yang tanya. Lah kalau kemudian dia memang ditakdirkan Allah tahun itu sakit, mungkin lali melakukan yang demikian itu, gak ngelakoni. Ya bisa jadi seperti itu. Nah, niki tambahan mawon bagi yang berkenan, ya monggo. Latan pun diusat tumbas air mawarnya. Ten napa niku embung ngarep kadari jenengan air mawar niku ten botol wonten. Ten tuku minyak wangi nggih kathah. Ya. Jadi panjenengan lakukan itu, insya Allah dibacakan Fatihah 7 kali, setelah itu diusap-usap. Itu bebas dari penyakit apapun dengan izin Allah sampai tahun yang akan datang. Ya, air mawar waduh, kok air sabun mawar, air mawar, kok sabun lu gambar mawar, betul air mawar. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kiranya cukup hadirin nih, insya Allah niki untuk pagi hari ini tidak ada pertanyaan sebab dalam jam 7 harus ke PIK Singosari ada satu kegiatan. Ya, jadi niki cukup. Insya Allah yang mau tanya disimpan pada Ahad yang datang. Ya. Barokah surat Fatihah untuk jamaah Majelis Taklim Raudhatun Naim yang sakit. 1, Ibu Hajah Maryam. Yang kedua, Bapak Sugiono. Ya, dan juga jamaah-jamaah yang lain yang sedang sakit, semua diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ishfihim ya Allah, shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman, warzuqna wa iyyahum tulal umur fi sihatin wa afiyah bisirril Fatihah. Barokah Fatihah yang kedua di sini tercatat wonten catatan ini buat mertua adik saya tadi yang tadi jam 2 pagi telah meninggal dunia, catatan ini yaitu Bapak Mas'ud, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mari kita doakan yang sesuai dengan permintaan Fatihah ini. Bapak Mas'ud yang tercatat di sini, annallaha yataghasyahu birrahmah wal maghfirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa jami' ahli al-qubur ya Allah syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.